Salam, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, kemuliaan, dan hormat kami persembahkan ke hadirat Tuhan, di mana kasih setia Tuhan masih kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan masih memberikan nafas yang baru, hari yang baru buat kami, untuk kami boleh berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan buat kita tanggal 12 November tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah kita Bapak Ibu. Saya akan membacakannya buat kita semua dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, salah satu buku indie kita yang selalu kita nyanyikan jika dalam keadaan duka, dalam keadaan menghadapi kematian, yang mengatakan begini Bapak Ibu. Pertangisan dohape anggo hasiangano hoso arsak sahit pe saimano sakdo to dan selanjutnya. Pertangisan dohape anggo hasianganon holso arsak sahit pe sai manosak dototo. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dunia yang fana ini memang penuh dengan air mata, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepedihan, dan lain sebagainya. Selama kita masih hidup di dunia ini, di bumi yang fana ini, maka itu tidak akan lekang dari kita, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan bisa terhindar dari yang namanya kesakitan, dari yang namanya air mata, yang dari namanya dari kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu akan kita jalani dan akan kita nikmati di dunia yang fana ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita tidaklah boleh heran, apalagi merasa tidak mungkin jika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kita tidak boleh merasa kita ini tidak pantas menerimanya karena kita ini adalah anak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan aku tidak pantas menerima ini. Kenapa aku harus menerimanya sementara aku ini adalah anak Allah? Semua kedukaan, semua rasa sakit, semua keperihan hidup dan sebagainya yang mungkin tidak pernah kita inginkan, bahkan memikirkannya saja pun kita tidak mau, Bapak Ibu.
itu datang dalam kehidupan kita, itu akan selalu kita jalani, itu akan selalu kita nikmati. Tetapi yakinlah kalau itu semuanya adalah ujian iman kita. Iya, itu adalah ujian iman kita. Ketika saya dan kita bisa melewatinya, maka kita bisa dinyatakan sebagai seorang yang lulus akan ujian kehidupan itu. Maka tidak ada satupun orang di kolong langit ini yang tidak akan menjalani setiap ujian imannya, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah bukan orang yang kuat. Kita bukan orang yang teguh. Kita mudah diombang-ambingkan. Kita mudah dibawa arus dunia ini. Itulah sebabnya kita sering sekali jatuh. Kita sering sekali tersandung. Kita sering sekali gagal. Dan itu membuat kita semakin berduka. Membuat kita bersedih. Bahkan membuat kita menjadi lemah. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang menyalahkan Tuhan akan setiap pergumulan dan penderitaan yang dia hadapi, yang kita hadapi. Dia mengatakan, bahkan mungkin kita mengatakan bahwa kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan tidak adil di dalam kehidupanku? Dari itu, janganlah bersedih saudaraku. Tetaplah kuat dan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bersuka cita. Mengajak kita untuk bergembira dalam menjalani berbagai pergumulan hidup rohani kita. Dalam menjalani setiap problematika kehidupan kita. Ingatlah akan pengharapan kita dalam Tuhan. Maka itu akan membuat kita bersuka cita. Pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Tuhan adalah bahwa bukan dunia ini yang menjadi tempat kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan, hanya tempat sementara. Kita berharap akan kehidupan yang kekal. Dan kesanalah tujuan kehidupan kita. Berharaplah kan itu, maka kita akan bersuka cita. Sekalipun untuk sampai pada pengharapan itu Bapak Ibu, kita harus meneteskan air mata kita. Kita harus berjuang terus menerus untuk melewati banyak penderitaan. Sekalipun itu kita hadapi dan kita alami. Ingatlah, itu tidak sebanding dengan penderitaan dan kesakitan yang Tuhan Yesus hadapi ketika hendak membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ketika hendak menebus kita dari dosa dan maut. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, dalam Kristus Yesus, marilah bersukacitalah, marilah berbahagialah, karena kasih Kristus itu akan ada bersama-sama dengan kita. Karena akan tiba waktunya bagi kita untuk menerima kemuliaan dari Sang Bapa. Bersukacitalah dalam segala hal dan berbahagialah pada waktunya Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Setiap orang yang bertahan dan tetap teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun menjadi pergumulan hidup kita saat ini, penderitaan, beban hidup yang kita hadapi saat ini, kuatlah, teguhlah, dan percayalah kasih Kristus akan selalu menyertai kita. Orang yang hidup dalam kasih Yesus akan menerima kekuatan, akan menerima semangat, dan akan bersuka cita dan bergembira menjalani kehidupan sekalipun warna hitam atau putih dalam warna yang kita jalani di dunia ini. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang kuat, karena kita punya Tuhan yang perkasa. Tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi, pergumulan yang kita alami di dunia ini.
Setiap tetesan air mata kita, Tuhan akan hapus dan Tuhan akan menggantikan dengan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, dimanapun pekerjaan kita saat ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan iman kami kembali, bahwa setiap penderitaan, pergumulan, kesakitan, keperihan yang kami hadapi di dunia ini, kami akan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami boleh menjalaninya, dan kami sampai pada garis finish yang telah Tuhan tentukan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberi kami semangat, agar kami tidak terjatuh, agar kami tidak jauh dari Tuhan. Ketika semua persoalan hidup itu datang menimpa kami, berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap keluarga demi keluarga, agar kami tetap berjalan di jalannya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami serukan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.